Selamat sore Risa. Selamat sore. Bagaimana kabarmu hari ini? Jadi kabarku lagi kurang bagus karena aku ada beberapa permasalahan yang aku belum nemu nih langkah-langkahnya buat nyelesain. Kalau boleh tahu bisa diceritakan lebih detail nggak? Oke kan, aku ini termasuk mahasiswa udah akhir ya. Tinggal 1 tahun lagi itu udah harus lulus nih. Nggak harus sih, sebenarnya kan dikasih waktu 7 tahun, tapi kan nggak mungkin kita lulus dalam waktu 7 tahun itu kan. Jadi aku nih udah tahun ketiga, udah mau semester terakhir juga, karena udah jalan semester antara ini kan. Udah mau masuk ke semester akhir nih. Dan aku ini ada 3 langkah yang requirement itu buat aku lulus. Yang pertama itu harus magang, menuhin magang itu waktu 3-4 bulan. Itu buat di-convert ke SKS kan. Terus ada yang kedua itu ada kayak ketentuan gitu kan, di jurusan aku sendiri itu ada yang namanya penjurusan, ada 3, dan aku tuh ngambil 1 yang ternyata ketentuannya di tahun aku itu naik jadi 1. Di tahun sebelumnya itu cuma ada 4 matkul yang harus diambil, matkul penjurusan yang harus diambil, dan sekarang itu harus ada 5, ada sertifikasi dan lain-lain. Tapi aku jujur aku kurangnya cuma itu, aku harus ambil 4 lagi matkul konsentrasi karena aku baru ambil 1. Terus yang terakhir itu TTU itu kan ada 2 di tempatku, ada TTU 1 dan TTU 2, dan aku belum nyelesain satu-satunya tuh, belum aku selesaiin semuanya. Aku bingung milih langkah yang harus aku ambil dulu dari ketiga itu sebenarnya. Jadi masalahmu ini ada yang pertama itu magang, atau mau menyelesaikan TTU dulu, atau mau ambil matkul itu ya? Iya betul. Oke. Untuk masalah ini siapa aja yang udah tahu? Masalah ini nggak ada sih yang tahu sebenarnya, cuma aku sendiri. Mungkin ini kayak overthinking sendiri gitu ya, jadi aku belum bilang ke siapa-siapa, jadi baru aku sendiri tahu. Saat ini perasaan bagaimana? Perasaanku tuh sebenarnya bingung sih, dilema juga, karena itu aku tuh mau lulus tepat waktu. Bisa kalau bagus sih bisa 3,5 tahun ya. Jadi perasaanku sekarang itu bingung. Soalnya aku masih itu perasaanku cuma bingung aja gimana cara ngambil langkah yang pertama itu yang harus ambil. Jadi cuma bingung dan nggak tahu arah harus kemana dulu. Sejak kapan kamu berpikir kalau itu sebuah masalah? Akhir-akhir ini sih baru aku pikir ini tuh sebuah masalah. Soalnya aku tuh sempat bilang ke temenku kan, kamu magang dulu atau menuhin SKS dulu gitu. Terus dia bilangnya menuhin SKS dulu. Terus aku bilang aku udah siap-siap mau magang nih. Tapi kalau aku magangnya nanti aja, soalnya pasti banyak perusahaan yang requirement-nya itu last year di universitas tersebut. Jadi aku makin bingung kan, magang dulu atau menuhin SKS dulu. Jadi itu jadi kepikiran aja. Terus makin berat karena aku juga udah apply beberapa CV ke perusahaan-perusahaan. Jadi kalau itu sampai ke ACC dan tanggalnya nggak pas, soalnya kan terpengaruh temanku juga, soalnya dia bilang mau ambil matkul dulu, itu jadi bingung banget sih aku. Jadi masalah mulai dari itu. Masalah itu mempengaruhi kamu kayak gimana? Jadi seperti apa kamu? Akunya jadi apa ya? Jadi aku tuh dari awal itu udah optimis banget aku bakal daftar di mana aja. Udah aku di LinkedIn kan, udah aku simpen semua perusahaan yang pengen aku apply CV-nya ke situ. Dan sekarang aku cuma daftar 2 doang karena aku takut kalau misal aku milih buat ambil mata kuliah dulu, kalau aku udah pernah apply CV, aku jadi nggak boleh ke situ lagi. Tuh aku bener-bener takut banget. Terus buat orang lain, orang dekat kamu, teman atau siapapun yang udah tahu ceritamu itu ya? Belum ada. Tadi kan kamu sempat bingung. Nah, kamu menghadapi situasi bingungmu itu caranya bagaimana?
Menghadapi bingungku itu gimana ya? Aku membuka peluang ke semua arah sih. Aku membuka peluang buat aku magang, tapi aku juga membuka peluang buat aku masih ambil mata kuliah itu lagi. Dari masalah-masalah yang udah kamu ceritain tadi, bagaimana kamu menghadapinya? Atau cara apa sih yang udah kamu lakuin buat menghadapi semua masalah yang tadi kamu ceritakan ke saya itu? Cara aku buat aku sih belum nemu cara buat apa sih buat cara menghadapi itu. Aku cuma lari sih dari masalah itu. Aku berusaha buat nggak kepikiran aja. Biasa sambil itu tadi buka peluang buat semuanya. Aku buka peluang buat magang, buka peluang juga buat ambil mata kuliah lagi. Tapi itu kayak lari dari masalah aja rasanya. Soalnya udah kalau berusaha buat nggak kepikiran gitu aja dengan apa aja gitu. Jadi kamu berusaha untuk menghindari dari pikiranmu itu Iya ya? benar, lebih ke situ sih. Apa yang terjadi waktu kamu mencoba menghindar? Yang terjadi kadang kalau aku mencoba menghindar itu masalah itu malah makin gede di otak aku itu, malah makin apa ya, makin kepikiran gitu rasanya. Gimana aku ambil langkah selanjutnya itu malah makin kepikiran gitu. Kamu jadi lebih bingung ya? Iya betul. Bingung, nggak tahu mau ngapain. Ada nggak cara lain yang udah kamu coba juga? Cara lain sih belum ada ya, karena aku belum nemu juga solusinya, jadi aku cuma menghindari itu aja. Jadi kalau buat langkah-langkah lain yang aku ambil sih nggak ada, belum ada. Oke. Efek dari kamu berusaha menghindar dari pikiranmu yang bingung atau apa itu, efeknya apa? Ada efeknya nggak? Efeknya itu nggak ada sih, ada, cuma apa ya, bikin itu aja, bikin overthinking aja, sama apa ya, kayak nggak ada arah gitu. Kadang kalau lagi kelas itu malah kepikiran mau magang di mana, jadi nggak fokus lah, nggak fokus sama dosen lagi ngejelasin apa, aku malah buka HP dan cari lowongan-lowongan magang gitu. Kayak aku tuh belum siap magang, tapi aku udah maksain kalau aku siap magang gitu. Oke. Kamu udah berusaha buat minta tolong ke orang lain? Teman, keluarga, atau Belum sih, belum. Kalau soal minta tolong belum. kamu pernah nggak berusaha buat minta tolong ke orang gitu? Kalau berusaha sih nggak tahu ya, ini tuh bisa disebut usaha atau nggak tuh aku belum tahu. Tapi aku coba tanya sama temanku yang dia itu juga pengen magang, tapi akhirnya dia malah milih buat ambil mata kuliah lagi. Aku cuma tanya pendapat dia, mending magang dulu atau ambil mata kuliah dulu. Usahaku cuma sebatas itu sih, tanya pendapat temanku aja, teman terdekatku aja gitu. Kalau minta pendapat kayak kakak tingkat yang udah pernah magang sebelumnya, udah pernah belum? Kalau kakak tingkat sih udah pernah, tapi menurutku nggak ngebantu sama sekali. Soalnya dia sendiri aja magangnya di tahun keempat semester 2. Jadi aku nggak mau mulai dari tahun keempat semester 2 itu, jadi aku stop buat tanya-tanya dia lagi karena menurutku percuma aja sih. Karena targetmu di tahun ketiga ini ya? Iya. Oke. Selain temanmu itu, ada lagi yang bisa kamu minta buat cari bantuan mungkin? Nggak ada sih ya kalau teman. Kalau mau minta tolong orang tuaku juga, mereka tuh nggak terlalu paham soal magang-magangan itu. Mereka cuma concern kalau kuliah ya udah kuliah, belajar, magang, udah magang, nanti skripsi lulus gitu. Nggak tahu langkah-langkah pastinya itu kayak gimana. Mau tanya kakakku, dia cuma bilang, aku apply sini ya, gas. Aku apply sini ya, gas. Jadi kan makin bingung, dia nggak bilang harus magang kapan, harus magang dari bulan ini, dari bulan ini sampai bulan ini, harus magang di mana, harus cari magang yang sesuai sama aku sendiri atau lebih ke prospek ke depannya itu. Jadi stop buat tanya-tanya keluarga. Oke, jadi keluarga itu cuman kayak kamu minta pendapat cuma di silahkan gitu. Mereka nggak bisa bantu buat menemukan solusi buat yang kamu mau gitu. Betul. Apakah itu sedikit membantu Anda? Sebenarnya kalau membantu itu
Iya, soalnya jadi kayak lebih lega aja, soalnya mereka tahu kalau aku tuh lagi bingung. Tapi kalau soal membantu yang banyak, yang bantu apa itu nyelesain masalah itu nggak sama sekali sih. Tapi mereka mensupport kamu secara emosional? Ya, mereka sangat support kalau kayak gitu. Ya, ya udah, paling tuh apa ya, support mereka tuh cuma ya udah dijalanin aja, pasti nanti bisa, pasti gitu. Tapi ya itu udah support aku banget sih. Oke, oke. Sekarang kita bicara yang ada di sini. Oke. Saya mau tanya, mau tahu gimana sih perasaanmu waktu memutuskan untuk berbagi cerita dengan saya ini? Perasaannya lebih lega sih, soalnya ada tempat buat nyurahin apa yang saya rasakan gitu. Jadi lebih lega aja. Ini kan kamu udah cerita ke saya, udah bilang segala macam apa masalahnya. Kamu ada ekspektasi nggak saya bakal ngasih kamu apa atau kamu dapat apa dari saya gitu? Sebenarnya sih dari awal aku nggak pernah berharap apa-apa ya. Kalau apa bisa ngasih solusi itu bisa bikin aku bersyukur banget. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya bisa deh, soalnya dari semua masalahku itu kayaknya pasti ada solusi. Dan solusi itu yang bisa membuat cuma kamu kan? Lalu bagaimana perasaan Anda ketika sudah mendapatkan solusi? Saya kalau mendapatkan solusi itu bakal berusaha buat apa ya, realisasiin solusi itu biar jadi bentuk apa ya, keberhasilan buat lulus dari universitas itu sih. Kalau ada satu hal yang pengen banget kamu ubah, itu apa? Kalau ada satu hal yang pengen, dua hal sih yang pengen aku ubah itu, yang pertama aku bakal plan lebih jelas dari awal-awal dari awal tahun ketiga ini sih, mau planningnya kemana dulu, planning 1, planning 2, planning 3 itu mau kemana dulu. Dan yang kedua itu lebih nggak dengerin orang lain aja sih, biar nggak terpengaruh, biar fokus aja sama tujuan kita mau gimana. Andaikan ya, perubahan itu udah terjadi, siapa yang bakal setuju? Kalau balik lagi ke permasalahan awal sih, kayaknya aku sendiri sih yang bakal setuju, karena aku sendiri yang ngelewatin masalah itu, aku sendiri yang harus ngejalanin solusinya, dan aku sendiri yang bakal nikmatin hasilnya. Jadi aku sendiri yang bakal terdampak dari solusi itu. Berarti kamu bakal sangat setuju ya jika perubahan itu terjadi? Iya, Kamu pasti bakal senang juga ya? iya. Karena bisa terstruktur dari awal, sekarang bakal nggak ada bingung-bingungan lagi. Iya. Dan lebih jelas ke depannya mau gimana itu. Pasti. Ada nggak sih hal-hal yang mungkin ingin kamu lakuin tentang masalahmu itu tadi? Oke, kalau hal-hal yang pengen aku lakuin soal masalah ini sih apa ya? Kayak yang tadi sih, lebih terstruktur sama nggak terpengaruh sama orang lain aja, biar fokus aja sama tujuanku. Kan kamu udah memikirkan sebuah perubahan ya tadi, dari 2 atau berapa tadi? 2. Ya 2 perubahan itu yang kamu rencanakan. Ada nggak yang salah satu itu mungkin terjadi? Ya salah satu yang terjadi tuh, kalau planning itu aku nggak tahu ya, kayaknya udah terlalu terlambat, soalnya besok itu emang udah harus menentukan banget. Jadi planning itu nomor 2 lah. Yang nomor pertama itu nggak terpengaruh sama orang lain gitu, biar aku lebih fokus sama tujuanku, nggak usah dengar kata orang lain, biar fokus aja gitu. Kan pasti ada jalannya sendiri-sendiri juga. Yang paling menarik yang mana? Yang bakal kamu lakuin seandainya? Aku bakal lebih milih itu buat nggak terpengaruh sama orang lain aja. Biar kalau mau magang ya magang aja, kalau mau ambil matkul ya matkul aja, terserah. Soalnya kan jalan kita juga pasti bakal beda, nggak bareng-bareng terus sampai ke masa depan gitu. Menurut kamu kesulitan apa yang terjadi kalau kamu ngelakuin hal itu? Ya kalau aku nggak peduliin kata orang lain sih, itu aku bakal kalau misal magang duluan ya aku tuh sempat magang duluan, nanti waktu aku magang temanku kuliah atau aku kuliah lagi ambil matkul itu sama aku bakal magang, jadi nggak
bakal punya, bukan nggak bakal sih, nggak kemungkinan besar nggak punya teman gitu yang setiap hari bareng-bareng dan ngerjain tugas bareng. Besar kemungkinan juga kalau aku bakal ambil mata kuliah yang sama angkatan di bawah aku, adik tingkat aku gitu. Ada kendala lain nggak selain yang udah kamu ceritain barusan? Kalau kendala lain sih nggak ada ya, soalnya benar-benar permasalahan itu dan belum nemu solusi aja gitu. Kalau kendala lain sih belum ada. Jadi sejauh ini kendala yang udah kamu temuin dan kamu berpikir solusinya bakal terjadi itu cuma yang tadi udah kamu sebutin ya? Iya betul. Oke, jadi kan kamu udah mencoba, kamu sudah menemukan solusi dan kamu sudah mencoba ya tadi awalnya. Iya, Apakah kamu berpikir kalau itu membantu? sangat membantu sih. Jadi punya jalan sendiri itu, bisa ambil keputusan sendiri. Bagaimana kalau kamu melanjutkan solusi itu, cara yang udah kamu lakuin tadi? Iya, aku bakal nyoba sih. Kapan kamu berpikir kalau kamu akan mulai mencoba lagi? Kalau buat nyoba solusi yang aku tadi tuh aku bakal coba mulai sekarang dan sampai seterusnya. Bahkan sampai dapat kerja, sampai lulus kuliah, sampai dapat kerja pun aku bakal tetap pakai solusi itu buat segala macam masalah aku. Misal nih, kamu menunda-nunda rencana yang udah kamu rencanakan, menurutmu apa yang akan terjadi? Kalau aku nunda-nunda ya, kalau misalnya itu aku bakal terpengaruh sama orang lain lagi, aku bakal bingung lagi, bakal muter-muter lagi ke masalah itu. Dan itu sih aku bakal lebih besar kemungkinan kalau aku bakal ngikut ke teman aku gitu. Seberapa siap kamu memulai ini semua? Siap, sangat siap. Dari skala 1 sampai 10, seberapa siap? Kalau untuk skala 1 sampai 10 berapa ya? Mungkin 9 udah siap. Kamu optimis sekali ya dengan cara yang udah kamu temuin tadi. Iya. Keren. Saya suka usaha kamu untuk mencoba itu. Karena kamu sudah menemukan solusinya sendiri dan kamu sudah mau mencoba, mungkin kamu bisa terus mencoba hingga kamu puas dengan yang kamu inginkan. Iya. Oke. Sebelum kamu kesini, sebelum kamu cerita ke saya, terus dari skala 1 sampai 9 seberapa pusingnya masalah ini buat kamu? Gimana kamu pusingnya cari solusi kayak gimana? Atau kalau buat rate ya 1 sampai 10 buat kepusingan ini mungkin dari angka berapa ya? 8 ya 8. Jadi gede banget ya itu? Iya. Kalau sekarang dari 1 sampai 10 kesulitannya berapa? Udah berapa ya? Mungkin bisa turun apa naik nih? Turun dong. Bisa Okay. turun ke 4 atau 3 dekat segitu. Berarti sangat berubah ya? Iya. Terlihat banget perubahannya itu. Oke, karena kamu sudah berusaha mencari solusi, kamu udah menemukan solusinya, kamu ingin mencoba cara yang kamu temui itu, mungkin untuk saat ini sesi konseling kita sampai sini dulu ya. Iya. Dan saya berharap kita nggak ketemu lagi di sini. Ketemu mungkin bisa, cuman tidak di ruangan ini ya, bisa di luar. Kita bisa sharing hal lain. Ya, oke. Kalau begitu, terima kasih sudah berusaha berani untuk bertemu dengan saya, menceritakan keluh kesahmu dengan saya, dan kamu sudah hebat menemukan solusi sendiri dan kamu mau mencoba solusi itu. Saya harap itu cara yang terbaik buat kamu menjalani kehidupanmu yang mendatang, dan kamu bisa lebih fokus pada dirimu sendiri agar tidak ada keraguan seperti tadi yang sudah kamu ceritakan kepada saya. Iya, terima kasih juga Bu sudah mencerahkan saya buat untuk memberi solusi kepada semua permasalahan yang saya alami sekarang. Jadi saya lebih tercerahkan, lebih bisa berani untuk ambil apa yang saya butuhin, karena apa yang saya butuhin itu datang dari saya dan harus saya sendiri yang cari solusinya begitu. Jadi
sesi ini tuh membantu banget buat saya buat gimana ke depannya dan ya lebih meringankan masalah saya sekarang gitu.